Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Emalia Putri Mafidah dari Prodi Informatika IT Telkom Surabaya dengan NIM 1203210024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi mata kuliah algoritma pemrograman dan struktur data, yaitu STAK. STAK sendiri merupakan struktur data linier yang mengikuti urutan tertentu. STAK digunakan untuk menyimpan dan mengambil sebuah data dengan menggunakan konsep last in, first out, atau yang berarti yang terakhir akan dimasukkan akan menjadi yang pertama diambil. Dalam bahasa Indonesia sendiri, STAK dapat diartikan sebagai tumpukan. Maka dari itu, jika kita ingin mengambil data pada STAK, kita harus menyingkirkan data-data yang berada di atas data yang akan kita ambil. Dalam STAK terdapat beberapa istilah operasi antara lain push, yaitu menambahkan data ke dalam STAK, pop, yaitu menghapus data di dalam STAK, isEmpty, yaitu mengecek apakah STAK kosong, isFull, yaitu mengecek apakah STAK penuh, dan pick, yaitu mendapatkan value dari data STAK yang paling atas tanpa menghapusnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai program yang sudah saya buat dalam bahasa C menggunakan aplikasi kode blok. Yang pertama, kita inputkan header berupa stdio.h dan stdlib.h. Dan kita mendeklarasikan konstanta bernama max bernilai 3. Kemudian kita membuat suatu data bertipe struct menggunakan type def. Nah, dalam struct person ini terdapat deklarasi variabel, yaitu variabel nama dengan tipe data char yang memiliki karakter sebanyak 50 dan variabel umur dengan tipe data integer. Kemudian terdapat deklarasi array struct person. Nah, deklarasi variabel tersebut kita beri nama stack yang bernilai max, yaitu 3, dan kita deklarasikan variabel yang bernama top sama dengan min1 dengan tipe data integer. Variabel ini memiliki nilai min1 karena person stack belum memiliki data, sehingga posisi variabel top akan ada di min1. Nah, jika person stack sudah terisi satu data, maka top akan ada di posisi 0, karena pada array indeks dimulai dari 0. Kemudian kita membuat suatu fungsi dengan nama isEmpty untuk mengecek apakah stack memiliki data atau tidak memiliki data sama sekali. Dalam fungsi ini digunakan percabangan if-else, yaitu jika top sama dengan min1, maka akan dikembalikan ke 1, dan jika tidak, maka akan dikembalikan ke 0. Kemudian kita membuat fungsi isFull untuk mengecek apakah stack sudah penuh atau belum. Dalam fungsi ini, kita gunakan percabangan if-else sama seperti sebelumnya. Jika top sama dengan max min1, maka akan dikembalikan ke 1, dan jika tidak, maka akan dikembalikan ke 0. Kemudian kita membuat suatu prosedur dengan tipe data void yang bernama push. Dalam percabangan if-else di sini, jika stack belum penuh, maka top akan melakukan increment. Dan jika ternyata sudah penuh, maka akan muncul output kalimat tidak bisa input data, stack sudah penuh. Kemudian kita membuat fungsi untuk pop data. Di sini kita deklarasikan variabel bernama temp dengan tipe data struct. Dalam percabangan if-else di sini, jika stack kosong atau belum memiliki data sama sekali, maka akan muncul output kalimat, maaf data belum tersedia. Dan jika tidak kosong, maka nilai stack top akan ditukar dengan temp dan top akan mengalami decrement. Kemudian fungsi pick untuk mengambil data yang paling atas. Kita deklarasikan variabel temp dengan tipe data struct. Nah, dalam fungsi ini tidak ada terjadi pengkondisian sehingga nilai stack top akan langsung ditukar dengan temp dan akan dikembalikan ke temp. Selanjutnya yaitu fungsi main atau fungsi utama.
Pertama, kita deklarasikan variabel bernama P yang bernilai max dan variabel bernama temp dengan tipe data struct, serta variabel bernama pilihan dan I dengan tipe data integer. Kemudian kita gunakan perulangan while dengan kondisi jika pilihan tidak sama dengan 0, maka pengguna akan disuruh untuk input data. Di sini kita gunakan scanf untuk mengambil inputan data dari pengguna. Nah, kemudian kita akan melakukan operasi push. Di sini kita gunakan percabangan if-else dengan kondisi jika I kurang dari max min 1, maka pengguna akan ditanya apakah masih ingin menginput data atau tidak. Dan jika kondisi I lebih dari max 1, maka akan muncul output, maaf data sudah penuh. Kemudian kita menampilkan output data paling atas dengan melakukan operasi pick. Di sini kita tulis temp sama dengan pick karena variabel temp menyimpan data dari fungsi pick. Selanjutnya yaitu kita melakukan operasi pop. Di sini kita gunakan perulangan for dengan kondisi sebagai berikut. Maka nilai temp akan ditukar dengan data pada fungsi pop. Dan yang terakhir akan dikembalikan ke 0. Selanjutnya kita akan melihat hasil programnya. Di sini kita coba masukkan nama Emalia Putri, umur 19. Nah, setelah input data barusan, maka program akan menanyakan apakah ingin menginput data lagi. Nah, di sini kita coba pilih iya. Hasilnya kita disuruh untuk input data kembali. Dan kita coba masukkan nama Emilia Ramona. Umur 21. Nah, program akan menampilkan data Emilia Ramona dan output kalimat maaf data sudah penuh. Jadi kita tidak bisa menginputkan data lagi. Program juga akan menampilkan data paling atas dengan fungsi pick yang sudah kita gunakan tadi, serta program juga akan menampilkan hasil pop semua data mulai dari atas. Nah, sekarang kita coba lagi. Sekarang kita pilih tidak. Nah, program akan menampilkan hasil seperti ini. Mungkin sampai di sini saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.